bisa kita lihat makna Jibril itu kemudian di dalam Al-Quran dituangkan gelarnya itu menjadi yang sesuatu khusus, yaitu Ruhul Kudus, atau dikenal juga dengan dalam istilah yang lainnya adalah Ruhul Amin, ruh yang amanah. Nah, jadi Ruhul Kudus dalam Islam itu hak milik Islam, hak paten umat Islam. Apa kabar para sahabat? Kita jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Semoga apa yang disampaikan di sini menjadi berkat bagi kita semua. Video bahasan kita kali ini. Tanggapan atas video Madya Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun saat ini Anda berada, kembali di video Madya kali ini akan menjawab dan menganalisa video dari orang-orang kafir ya, orang-orang murtadin atau disebut umat terjemahan ini berbicara tentang Ruhul Kudus ya. Nah, di sini dia mencoba untuk memutarbalikan makna Ruhul Kudus ya, yang sebenarnya Ruhul Kudus itu berasal dalam bahasa Arab, milik Al-Qur'an ya. Milik Al-Qur'an dalam berbahasa Arab, dan maknanya tentunya harus sesuai dengan yang pemilik kitab aslinya, pemilik umat Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri. Nah, tetapi di sini kaum kafir umat terjemahan ini mencoba untuk menggoreng, memutarbalikan makna Ruhul Kudus itu yang sebenarnya gitu loh. Ini mereka nggak punya istilah Ruhul Kudus, nggak punya di dalam kitab suci mereka. Kalau mereka merujuk kepada kitab Taurat itu beda, Ruh HaKodes beda nama. Tetapi berhubung mereka ini menyinggung Ruhul Kudus milik Al-Quran ya, milik kitab suci umat Islam, bahasa Al-Quran, ya tentunya mereka sebenarnya harus ya, artinya legowo kalau dalam artinya, dalam posisi ini artinya ya sadar diri, sudah meminjam hak milik agama orang lain, sudah meminjam hak milik Al-Quran, tetapi mereka dengan semaunya, dengan seenaknya memutarbalikan makna Ruhul Kudus itu gitu loh. Mari kita simak dalam posisi ini mereka coba berdialog, berdiskusi mengenai Ruhul Kudus yang mereka coba untuk putar-putar balikan gitu ya. Mari kita cek dulu argumen mereka ini. Bahas apakah benar Jibril itu adalah Roh Kudus. Karena berbicara dengan Roh Kudus, maka itu berkaitan dengan iman kepercayaan orang Kristen, di mana kita percaya Roh Kudus itu adalah salah satu adalah nature dari Allah kami. Dalam pembahasan ini kita akan mengundang beberapa narasumber, yaitu Pak Franky. Selamat malam Pak Franky, dan Ibu Fadilah Hafiz. Selamat malam Bu Fadilah Hafiz, silakan di unmute. Ya, Shalom, selamat malam. Iya. Ya, baik ya. Sebelum itu saya akan bertanya kepada Pak Franky, Pak dari Anti Murtad Channel. Apa kabar Pak Franky? Baik Pak. Jelas suara saya Pak. Jelas. Pak Franky, ini Pak Franky ini milih Roh Kudus
Dan Jibril ini kenapa nih Pak Franky? Latar belakangnya Pak. Ini sudah menjadi obsesi saya sejak lama ya. Jadi pada waktu saya masih muda dulu itu saya sudah sering membaca ini dan selalu bertanya-tanya. Namun waktu itu kan forum masih terbatas Pak ya. Tidak seperti sekarang. Jadi ya itu tetap saya pendam aja. Jadi sama rekan-rekan dekat aja diskusi. Nah sekarang ini sudah terbuka dan terutama itu karena beberapa waktu lalu saya menonton video dari Yonatan Nandar berdebat dengan Pak Rudi Yohanes mengenai topik yang sama yang kita bicarakan ini. Apakah Jibril itu Roh Kudus? Nah di situ setelah saya simak khususnya dari Nandar ya. Dari Yonatan Nandar saya simak, dia ternyata banyak lobang-lobang yang dia buat. Gitu. Jadi saya akhirnya terinspirasi, jadi akhirnya saya membuat video yang saya taruh di channel saya. Dan kemudian saya tertarik untuk mengangkatnya sebagai topik dalam dialog saat ini, seperti saat ini Pak. Jadi, mau dibuka dari bagaimana Pak? Jadi maksud saya kita bahas itu adalah dengan dasar-dasar ayat-ayat itu ya. Iya. Ayat-ayat yang ada, jadi dari sini tuh saya mengusung 7 ayat. Baik. 7 ayat yang menimbulkan tanda tanya bagi saya karena bukan hanya mengungkapkan bahwa Jibril itu bukan Roh Kudus. Tapi selama kita meneliti itu ternyata kita menemukan distorsi yang dibuat oleh terjemahan Al-Quran Indonesia, di mana banyak masalah dari situ ya. Jadi seperti kata ruhi kalau nggak salah ya, mungkin Bu Fadila itu. Oke. Nah, kita akan tanggapi dulu ya. Nah, di sini bagaimana para orang-orang kafir ini ya, para murtadin ini berdialog, berdiskusi mengenai Ruhul Kudus. Padahal apabila kita merujuk ke sumber utamanya, Ruhul Kudus itu adalah milik umat Islam, milik Al-Quran ya. Jibril itu dalam bahasa Latinnya itu Zibril. Sebagai ahli tafsir mengatakan bahwa ini merupakan bahasa salah satunya yaitu bahasa Ibrani yang susunan dari 2 kata Jibril ya. Itu bisa kita lihat makna Jibril itu kemudian di dalam Al-Quran dituangkan gelarnya itu menjadi yang sesuatu khusus, yaitu Ruhul Kudus, atau dikenal juga dengan dalam istilah yang lainnya adalah Ruhul Amin, ruh yang amanah. Nah, jadi Ruhul Kudus dalam Islam itu hak milik Islam, hak paten umat Islam, hak Al-Quran. Artinya apabila Anda meminjam milik Al-Quran, Ruhul Kudus, ya artinya Anda harus logowo, harus sadar diri, jangan merubah-rubah makna Ruhul Kudus itu sendiri gitu loh. Ya, kalau memang Anda mau bersikeras mencari persamaan kata Ruhul Kudus, Anda pinjam dong dalam bahasa asal Anda sendiri. Kitab Anda sendiri kan bahasa Ibrani. Ya carilah apa arti Ruh Kudus atau Ruh Hakodes, yang arti yang berimbang dengan keinginan dalam kepercayaan umat terjemahan ini gitu loh. Kalau ujuk-ujuk tiba-tiba milik Al-Quran, hak paten Al-Quran ini Ruhul Kudus, yang artinya dalam Islam itu adalah gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang dilukiskan dalam Al-Quran ya. Yang dilukiskan itu dalam Al-Quran dalam surah As-Surah ayat 192 sampai 94. Juga Anda bisa lihat dalam Quran surah An-Nahl ayat 102. Terus ini dalam As-Surah ya. Nah, ini dalam As-Surah ayat 192 sampai 194. Kemudian An-Nahl ayat 102. Nah, dalam hal ini kan sudah sangat jelas. Ini hak paten Al-Quran. Ruhul Kudus hak paten Al-Quran. Nggak ada bahasa lain selain bahasa Al-Quran ini Ruhul Kudus. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk umat terjemahan meminjam bahasa Ruhul Kudus ini, yang kemudian dimasukkan ke dalam agama dia gitu loh. Untuk dia nggak tahu dengan makna apa. Tapi seharusnya sadar diri ya, sudah meminjam bahasa milik Al-Quran, sudah meminjam kata-kata dalam Al-Quran,
Tapi kenapa ujuk-ujuk malah memutarbalikan Al-Quran itu sendiri maknanya Ruhul Kudus itu gitu loh. Padahal itu sudah sangat jelas menurut Al-Quran. Ruhul Kudus itu adalah gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran itu, informasinya itu adalah gelar dari malaikat, ya. Dia bisa dikenal dengan Ruhul Kudus, bisa dikenal dengan Ruhul Amin. Nah, tapi dalam hal ini orang-orang kafir umat terjemahan ini mencoba untuk menggiring negatif atau bermakna lain Ruhul Kudus itu. Nah, ini artinya mereka nggak sadar diri bahwa Ruhul Kudus itu berasal dari hak paten Al-Quran. Kalau sudah tahu itu hak paten Al-Quran, ya sadar diri mengapa meminjam milik Al-Quran, sedangkan Anda sendiri selalu menentang Al-Quran, tidak percaya Al-Quran, antipati terhadap Al-Quran. Tapi ujuk-ujuk makna di dalam Al-Quran itu sendiri Anda ambil, Anda pinjam, Anda adopsi, kemudian dijadikan itu makna tersendiri di dalam Bible, di dalam kitab itu sendiri. Nah, kalau Anda mau fair, Anda pinjam dong bahasa Ibrani, apa Ruhul Kudus yang sebanding kira-kira maknanya dengan bahasa Ibrani. Anda pakai itu. Ngapain Anda pakai milik Al-Quran, ya kan? Ini bahasanya. Kita lanjut dulu omongan orang ini. Apabila kita simak baik-baik, sanggahan dari Madya Channel ini hanya normatif saja, terkesan bias dan tidak menyisir tepat ke dalam inti yang dipermasalahkan. Madya Channel selama 1 jam lebih hanya menjelaskan bahwa semua itu sudah benar dan tidak ada masalah di situ, diperkuat dengan berbagai tafsir yang dia usung. Dan tentu saja, dengan terus-menerus mempersalahkan pihak-pihak yang membahas suatu materi yang terindikasi bermasalah, yang ditemukan di dalam kitabnya. Padahal yang diperlukan Madya Channel adalah menjawab komplain-komplain yang ada. Tentu saja dengan dalil-dalil dari Al-Quran yang sahih dan bukan berdasarkan tafsir. Sedangkan Madya Channel mengusung ayat yang juga kita bahas, karena ada masalah di situ. Jadi Madya Channel mengusung Quran Surah 16 ayat 102 yang kita permasalahkan, jadi konyol Madya Channel ini. Di samping itu, Madya Channel merujuk Quran Surah 26 ayat 192 sampai 194 sebagai bukti bahwa Ruhul Kudus adalah Jibril. Nah, mari kita simak. Quran Surah 26 ayat 192 sampai 194. Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Dengan mengusung ayat tadi, sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa Ruh Al-Amin atau Roh Kudus adalah Jibril, adalah upaya yang sangat konyol. Karena faktanya, surah yang dirujuk tadi itu sama dengan ayat-ayat bermasalah yang kita bahas. Jadi jelas sekali Madya Channel tidak melakukan apapun untuk membela kitabnya. Kita lihat ayat-ayat yang dirujuk Madya Channel dalam terjemahan bahasa Inggris dari Pictol. Pictol menerjemahkan, Ar-Ruh Al-Amin menjadi true spirit, roh yang benar, dan itu tidak salah, selain itu tidak menyinggung Jibril. Jadi dalil yang dipakai Madya Channel untuk membuktikan bahwa Ruhul Kudus adalah Jibril, tidak terbukti sama sekali. Madya Channel hanya asal comot dan salah pula. Komplain-komplain Madya Channel, bahwa kata Ruhul Kudus adalah hak milik Islam, tidak ada masalah, karena kita hanya membahas kejanggalan dari Jibril yang dikatakan adalah Ruhul Kudus. Sebaliknya Madya Channel dalam ocehannya yang lebih dari 1 jam, tidak dapat menunjukkan bukti sahih dari Al-Quran bahwa Jibril adalah Ruhul Kudus,
hanya interpretasi-interpretasi dari terjemahan yang justru kita pertanyakan. Selain itu, Madya Channel hanya menunjukkan berbagai tafsir yang kita tahu tidak dapat dijadikan dalil, dan juga berulang kali sibuk mengingatkan agar umat Islam tidak terpengaruh dengan tetap berpegang pada tafsir-tafsir itu. Jadi saya tegaskan di sini, Madya Channel tidak melakukan apa-apa untuk membela yang dia imani, tidak ada dalil sahih yang dirujuk, dia hanya mengoceh sia-sia saja. Jadi faktanya, Madya Channel ini tidak paham pada konten yang kita bahas. Tidak perlu heran apabila responsnya pun salah, komplain tidak di-counter, sia-sia saja. Berikut saya berikan saran-saran untuk Madya Channel apabila ingin membantah materi yang kita bahas, yaitu Jibril bukan Ruhul Kudus. Saran-saran untuk Madya Channel. Tunjukkan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Jibril adalah Ruhul Kudus. Buktikan bahwa terjemahan Al-Quran dari Piktol salah. Apabila Madya Channel tidak dapat memenuhi saran-saran yang saya berikan tadi, Madya Channel terkapar tidak berdaya, sekali lagi terkapar tidak berdaya. Madya Channel tidak membuktikan apa-apa.